Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Satu minggu telah kita lalui dan inilah akhir pekan bagi kita. Maka mari kita melakukan aktivitas kita baik libur hari ini juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya besok hari Minggu kita dipersekutukan dalam ibadah gereja kita. Maka saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dari Galatia pasal 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus diangkat menjadi rasul, menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan, memberitakan berita Injil ke seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem, bukan atas otoritas manusia atau seorang pejabat, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menangkap dia dalam perjalanan ke Damaskus. 3 hari dia buta, dan kemudian Tuhan memberikan penglihatan, dan Tuhan Yesus berbicara kepada dia, dan kemudian dia diutus. Dia diberikan nama yang baru, dari Saulus menjadi Paulus, dari orang yang mengejar-ngejar orang-orang percaya, kemudian orang yang begitu getol memberitakan Kristus yang telah mati tetapi bangkit kembali. Demikianlah dia memiliki satu kekuatan yang besar, semangat yang menyala-nyala, roh yang tidak pernah padam, dan jiwa yang senantiasa berserah dan rindu untuk bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, berangkat dari pemilihan Rasul Paulus ini, demikianlah sesungguhnya setiap orang percaya kita diangkat menjadi imamat yang rajani. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita diangkat menjadi saksi Kristus, bukan karena kuasa manusia, tapi karena pengurapan dan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian secara khusus kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan bersaksi ke dunia ini. Maka kalau Allah yang mengangkat Paulus, pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Kalau Allah yang memilih saya dan memilih Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi anak-anaknya dan menjadi alat bersaksi di dunia, pertanggungjawaban Bapak Ibu Saudara bukan kepada manusia, bukan kepada sintua, bukan kepada pendeta, tetapi kepada Allah sendiri dan kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita masing-masing, kepada Bapak Ibu di dalam jabatan dan juga karir dan juga profesi masing-masing yang diberikan kepada kita. Tuhan memberi tanggung jawab agar segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Agar melalui hasil pekerjaan kita, melalui hasil aktivitas kita, nama Tuhan diperdengarkan. Berita Injil dan kabar baik itu jelas nyata dalam kehidupan kita, karena kita adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, apapun yang kita percakapkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, dan apapun yang kita lakukan sebaik-baiknya. Karena kita adalah alat kesaksian bagi Kristus. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam pekerjaan, dalam profesi, dan semua aktivitas hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan 1 minggu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh Tuhan hantarkan dengan kasih setia penyertaan-Mu kepada akhir minggu ini. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu, karena Paulus dipilih bukan karena manusia tetapi karena Yesus sendiri. Demikian juga kami dipilih dan dipanggil menjadi orang percaya adalah karena panggilan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dan Yesus Kristus. Maka ajar kami mempertanggungjawabkan tugas panggilan kami dalam berbagai profesi, berbagai kegiatan, pekerjaan, dan usaha kami masing-masing, agar kami boleh memuliakan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kami.
Berkati hidup keluarga pribadi lepas pribadi. Berkati juga Tuhan pekerjaan dan usaha masing-masing dari semua jemaat-Mu. Dan berkati komunitas kami, persekutuan kami, gereja kami. Demikian juga berkati negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Maka sekarang Tuhan, terimalah doa ini. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.